Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, jumpa lagi bersama channel Katua Institute, channelnya anak FTUA, channel yang keren ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Baik, kali ini kita kedatangan tamu dari alumni kita juga ya. Teknik mesin angkatan berapa? Udah Rahid? 2009 udah? 2009 ya. 2009 teknik mesin Universitas Andalas tentunya ya. Ini saya lihat Rahim ini banyak aktif di medsos ini. Oi, Di YouTube banyak ya. Di Instagram juga ada ya. Instagram sama TikTok dah. TikTok ya. Ya banyak ya. Ya, saya juga aktif juga. Ah, Ya, tapi itu tergantung mood aja. Kalau lagi mood kita bikin konten-konten positif terkait dengan keinsinyuran. Boleh, Rahim, perkenalkan diri dulu sebelum kita bahas mengenai topik kita malam ini mengenai tantangan fresh graduate untuk melamar kerja di dunia digitalisasi. Silakan perkenalkan diri dulu. siap. Terima kasih banyak udah Emil. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Rahim Isnan Al-Hilman. Biasa dipanggil Rahim. Ya, seperti yang udah Emil sampaikan tadi, saya dari Universitas Andalas jurusan Teknik Mesin. Masuk 2009, lulus di 2015 dan sekarang bekerja sebagai seorang karyawan dan juga ya sambil mengisi waktu sebagai karyawan juga mengisi waktu sebagai seorang content creator lah bahasanya ya. Udah Emil ya. Ya. Uh, Content creator ya lebih banyaknya di bidang rekrutmen, pengembangan karir dan ya sambil-sambil juga bangun konten satu lagi terkait dengan ya sistem manajemen begitu dah. Ya. Baik. Ini saya melihat nih Rahim sangat produktif ya. Tetap ini semangat baik kita ya. Kita Alhamdulillah. beri warna ya. Nah, Beri warna di dunia digital tentang profesi seorang sarjana teknik di dunia persilatan ya. wah, iya benar dah. Kita memberikan warna. Jadi dunia medsos ini kan banyak yang hiburan ya, hiburan ada, kemudian yang ya kebanyakan sih hiburan ya yang lebih tertarik orang nonton ya. Kalau yang sering ini kita memang tidak banyak menonton, tapi kita memberikan warna di dunia digital. Yang mau belajar itu bisa menonton apa yang kita create ya di dunia. Iya benar. Ini teman-teman nih alumni FTUA sarjana teknik ya. Ini itu zamannya berbeda dengan zaman kita dulu ya. Nah, Zaman kita dulu itu kita melamar kerja masih print kertas ya, print lamaran kerja, print kurikulum vitae, kemudian ya semua masih hard copy ya. Terus saya masih mengalami mengirim lamaran kerja pakai amplop. Mana pakai amplop. Lihat lowongan kerja di koran yang Kompas, apalagi Kompas hari Sabtu gitu ya, banyak lowongan kerja. Ada alamatnya di situ, kita print alamat surat lamaran, CV di print, kemudian kita post, kirim ke pos ya. Itu dulu ya. Ya. Tapi Rahim masih ada seperti itu nggak? awal-awal dulu ada, cuman dulu masih ini ada. Kalau dulu ya Rem nggak ngalamin ya, maksudnya kan kalau yang Rem lihat itu ada senior dulu yang bawa map satu map itu ada isinya CV, fotokopi ijazah dan yang lain-lain gitu kan, datang ke masing-masing kantor gitu kan, kirim gitu kan. Cuman kalau Rahim dulu kirim via pos paling sih dah yang berasa isi. Tapi itu nggak banyak dah. Pas Rahim itu pun dulu cuma 1-2 perusahaan kalau nggak salah yang Rahim bikin seperti itu. Tapi kalau selanjutnya sih lebih banyak ya, sampai hari ini tinggal klik apply aja udah cukup dah. Ya, artinya zaman ya ada perubahan. Nah, sekarang udah mainnya bukan hard copy lagi, tapi udah digital. Bahkan udah jarang juga yang mengisi
pakai email ya. Jadi dia udah langsung web based gitu, apa namanya, landing page ya namanya ya. Iya. Jadi kita isi form nama, tanggal lahir, kemudian kita attach si ijazah, kemudian pengalaman kerja, terus kita kirim ya. Nggak pakai email juga, pakai landing page kita isi. Nah ini Tapi itu yang bikin capek juga ada Emil. Karena tiap perusahaan beda webnya yang diisi sama gitu kan. Nah, itu yang bikin capeknya juga, cuman ya lebih capek lagi kalau bawa map tadi sih pasti. lebih banyak biayanya ya. Iya benar. Paling nggak 30.000 ngeprintnya. Ya artinya zaman berubah ya. Dan makin efisien ya, makin murah ya kita nge-apply. Dulu orang lama kerja masih butuh effort lah, perlu modal ya, modal ngeprint, modal kirim pakai pos ya, perlu modal beli amplop ya, butuh effort yang banyak juga untuk apply. Kita apply ke 20 perusahaan aja tuh udah luar biasa, udah berapa duit itu kan, udah lebih dari 300.000 lah perkiraan kalau kita lamar 22. Tapi kalau sekarang kita cuma modal pulsa berapa? 100.000 ya, kita udah banyak unlimited application any company gitu ya. Iya. Oke, bro. Rahim, boleh cerita nih. Rahim kan banyak kontennya mengenai career development ya, tentang dunia career recruitment lah ya. Nah, ini apa pandangan Rahim terhadap dunia fresh graduate melamar ini di dunia digital sekarang ini? Boleh disampaikan? Ya, kalau sebenarnya Rahim sekarang itu sih lebih banyak orang yang meriset gitu dah. Jadi misalkan melihat kondisi lapangan seperti apa gitu kan dah. Karena memang secara pekerjaan sendiri Rahim itu bukan seorang HR, bukan seorang recruiter gitu kan. Tapi Rahim lebih banyak meriset, lebih banyak diskusi dengan beberapa orang rekruter dan yang lain-lainnya juga, karena relasi Rahim di teman-teman yang lebih rekruter juga cukup banyak gitu. Terus yang ketiga ini mungkin yang lebih penting juga adalah Rahim pelaku juga dah. Jadi sampai hari ini Rahim itu masih apply kerjaan dah. Ya kenapa? Ya karena kan kita mau bikin konten gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya pengalaman apply kerja kan nggak mungkin juga lah kita bikin konten gitu kan. Nah, jadi merasakan bagaimana itu rasanya interview, tes gitu kan. Dan sampai kemarin itu Ray masih ngerjain tes dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Itu masih ngerjain tes. Nah, cuman kalau terkait dengan kondisi saat ini terkait dengan rekrutmen, Ray melihat sih dinamikanya itu sangat tinggi begitu sangat tinggi dinamikanya ini. Dimana dulu mungkin orang-orang menyangka bahwa jurusan S2 mungkin ini akan berbeda masing-masing orang ya deh. Tapi ketika saat ini Ray melihat ada kan dulu itu orang rame-rame ngambil S2 dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau yang Ray melihat saat ini orang-orang itu lebih membutuhkan kompetensi begitu ya. Yang penting bisa kerjanya, oke, kita terima gitu kan. Bahkan terakhir Rahim melihat itu, tapi itu nggak banyak perusahaan ya, di Google kalau tidak salah, dan beberapa perusahaan startup lainnya itu bahkan mereka yang penting bisa kerja gitu kan. Nah, bisa kerja sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan, ayo gitu. Nggak perlu banyak-banyak sertifikat ijazah yang lain-lain gitu kan. Jadi kalau Rahim melihat sih saat ini tuh kebutuhan industri itu adalah untuk orang yang bisa kerja gitu ya, yang siap kerja begitu kan. Itu satu. Terus yang kedua ada lagi dinamika terkait dengan bahasanya shifting karir gitu dan perubahan karir gitu hari ini itu banyak saya melihat orang-orang yang mungkin di IT tapi basicnya di sosial gitu kan. Ada orang-orang yang contoh kayak kemarin ada teman-teman lain dia di bisnis analis, sebagai bisnis analis itu IT bisnis analis. Ternyata Rem tanya backgroundnya apa mas? Marketing katanya. Wah ini lumayan jauh gitu kan. Jadi Rem melihat sekarang itu dinamika dari sisi kebutuhan juga semakin meningkat gitu dah. Jadi nggak ada lagi misalkan S1 jurusannya A maka kerjanya itu harus jurusan A juga gitu. Karena memang dunia saat ini itu Rahim lihat
kebutuhannya itu makin meningkat gitu kan, dan makin beragam gitu kan. Nah, contohnya mungkin kalau teknik mungkin mudah gitu ya, jurusannya teknik mesin, lulusnya menjadi mechanical engineer dan kerja sebagai mechanical engineer gitu kan. Itu kan masih banyak dibutuhkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan secara umum itu misal data analitik gitu, atau data scientist, itu jurusan yang memang terkait dengan data scientist, data analitik itu belum banyak gitu dah. Paling yang setahu Rahim baru ada di Telkom University gitu kan, data analitik atau data scientist gitu kan. Tapi yang spesifik jurusan data analitik, data scientist itu nggak banyak gitu dah. Atau mungkin bisnis analis gitu, ada nggak jurusan yang memang spesifik bisnis analis? Nggak ada juga gitu kan ya. Jadi atau misalkan yang rame sekarang misalkan, atau sederhananya mungkin gini dah, project management gitu kan. Rahim belum melihat ada jurusan spesifik project management. Paling itu ada di dalam jurusan lain gitu kan, misalkan di sipil gitu kan, ada di teknik industri. Tapi yang memang spesifik jurusan project management Rahim belum, mungkin ya sependek ketahuan Rahim belum pernah Rahim menemukan gitu kan. Untuk S1 gitu ya deh. Terus product manager gitu, itu atau product management gitu. Sekarang itu lagi ramai dibutuhkan. Cuma jurusannya itu nggak ada gitu kan. Mau dicocokkan ke mana gitu? Iya. Jadi cocok menurut Rahim ke manajemen bisa, ke teknik juga bisa, ke IT juga bisa. Jadi sekarang itu dinamikanya adalah menurut Rahim setiap orang dari jurusan apapun bisa menjadi apapun begitu sih. Dan mungkin dua hal itu sih yang Rahim agak notice di hari ini begitu ya deh. Sekali nih Bang, apa yang udah Rahim sampaikan, udah Rahim ya. Dan 9 ya Rahim. 8 tadi ya. 9 Udah Rahim ya. Oke, ini memang sekarang itu dunia menuntut yang punya kompetensi ya. Ya, sudah. Kata kuncinya kompetensi ya. Jadi teman-teman, adik-adik, rekan-rekan, abang udah ya. Jadi sekarang itu banyak industri yang merekrut karyawannya itu berdasarkan kompetensi apa yang dia bisa ya. Jadi kalau kita teknik mesin, tentu kita belum tentu kita bilang kompetensi kompeten ya di bidang teknik mesin ya. Karena ada gap lah menurut saya antara sarjana teknik yang dikeluarkan oleh kampus itu belum siap kerja di dunia industri karena kompetensinya belum cukup ya. Jadi bayangan kita bekerja jadi insinyur mesin itu belum bisa gitu. Jadi perlu ada kompetensi, kita harus mengasah kemampuan kita di bidang tertentu ya. Misalnya kawan tuh saya lihat tuh banyak ngambil welding ya untuk mesin ya. Dia ngambil welding, ngambil kursus welding inspektor kah, apa welding engineer. Nah kompetensinya di situ ya kan. Punya sertifikasi di bidang welding, salah satu contoh ya. Enggak harus welding sih sebenarnya semuanya ya. Mereka mampu untuk melakukan pengawasan, melakukan mendesain welding ya. Nah itu banyak diterima di dunia kerja gitu ya. Dan kalau saya misalnya rotating ya, saya punya kompetensi rotating. Nah dunia kerja itu membutuhkan orang rotating, nah bisa mereka terima kompetensi ya. Tapi kalau saya sarjana teknik mesin, tidak jelas apa kompetensinya. Rotating kah, apakah welding, apakah kompresi energi, apakah produksi, apakah desain ya. Enggak spesifik ya, yang dibutuhkan kan ini ya, mungkin ya. Jadi untuk posisi-posisi yang technical yang spesifik dibutuhkan, tentu orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kompeten ya. Sementara graduate ini kalau ekspektasinya tinggi gitu. Nah, itu dia dah. Itu saya dulu sarjana teknik, saya lamar kerja sana sini gitu ya. Terus bayang aja saya udah pakai helm, pakai baju insinyur ya kan, kerjanya menasal gitu ya, merancang gitu ya kan, gambaran di kepalanya, merancang mesin, mendesain turbin, mendesain pompa, mendesain apa, bayangannya seperti itu, ekspektasinya sangat idealis sekali. Kenyataannya apakah mampu ternyata ini untuk kita seperti itu ketika dunia kerja. Jadi ekspektasinya tuh terlalu tinggi gitu, dan kompetensinya belum ada,
Ya, setuju. Saya bilang belum ada gitu. Harus diatam lagi sampai tajam gitu di dunia praktisnya ya. Iya. Jadi jadi kadang-kadang udah graduate pasti merasakan wah ini saya nggak mampu nih, nggak yakin ya kan. Iya. Dan akhirnya lari. Nah, Nah, bikin lain, ya kan? Oh, saya inilah nggak mampu, saya teknik mesin, rupanya sarjana teknik ini saya nggak siap jadi insinyur. Nah, Iya. akhirnya lari ke dunia dunia bukan teknik gitu kan. Banyak Iya. jadi banyak. Iya, Rahim salah satu contohnya lah. gimana menurut Rahim? Iya, contohnya ya spesifiknya contohnya seperti Rahim gitu kan. Rahim kan dulu konsentrasinya di teknik mesin, dulu kan konstruksi kan. Nah, akhirnya ya bekerja sebagai mechanical engineer, ngitung-ngitung konstruksi kan. Akhirnya shifting karir kan sekarang lebih ke bagian bisnis proses gitu kan. Jadi ya akhirnya berganti gitu kan. Nah, cuman kalau yang Rahim lihat sih kalau dari mahasiswa gitu kan, waktu dulu mungkin pas Rahim merasa jadi mahasiswa gitu kan. Ketika kita sudah punya ijazah S1 gitu kan, teknik mesin gitu kan, kadang itu kita merasa bangga gitu kan, wah ini kita bangga ya. Iya, iya bangga gitu kan. Tapi ketika masuk kerja, loh kok gini, kok gitu kan, ternyata tidak seindah yang kita bayangkan di kampus gitu kan. Nah, dan ya mungkin hari ini tuh saya merasa gitu dah, ijazah itu hanya semacam kunci masuk aja gitu dah. Kalau misalkan rekrutmen itu ada pintunya, ya ijazah itu ya pintu pembuka kuncinya aja gitu kan. Tapi apakah dengan ijazah itu membuktikan bahwa kita itu berkompeten sebagai seorang mechanical engineer, ya belum tentu gitu kan. Nah, jadi ya ijazah penting juga, pastinya penting karena untuk pintunya gitu kan. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita sudah masuk di pintunya kan diuji gitu kan. Nah, apakah kita sudah berkompeten atau enggak gitu, karena disitulah pertarungan yang sebenarnya gitu kan. Jadi jangan sampai seperti kita malu lah ya kalau misalnya kejadian ya ada alumni satu kampus lah ya. Yang kemarin ya. Ada orang yang ahli di bidang welding ya, kerja di luar negeri, dia punya sertifikasi pengelasan internasional ya. Alamat dia cuma lulus STM ya, sarjana sekolah tinggi menengah ya. Iya. Mereka umur 30, mereka sudah mempunyai kompetensi ya, kita bicara kompetensi. Ya dong, yang dibutuhkan perusahaan itu orang yang ahli dan mempunyai kompetensi di bidang pengelasan, itu yang dibutuhkan. Apakah sarjana teknik bisa melakukan, sudah kompeten untuk melakukan baik itu mengelas, dan inspeksi atau mendesain, apakah sudah sanggup ya kan? Nah, itu dia. Kita kan kebutuhannya yang kompeten. Nah, walaupun kampus ternama ya, kampus ternama aja nggak diterima, apalagi kampus kita nih. Iya. Kita ternama juga ya. Iya, ternama di luar Jawa gitu kan. Iya, gitu. Karena satu di Indonesia. Kalau Rahim lihat sih dah, memang Rahim salah satu yang Rahim syukuri saat ini adalah dunia universitas sudah mulai berubah gitu kan dah. Dimana yang Rahim lihat tuh salah satu program yang Rahim sangat setuju tuh seperti program magang kampus Merdeka gitu kan. Nah, itu menurut Rahim sih itu hal-hal yang kenapa di zaman Rahim kuliah dulu nggak ada gitu. Nah, tapi di sekarang kan sangat di jor-joran gitu kan, bahkan magangnya digaji gitu kan. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa saat itu punya kesempatan yang sangat luas gitu kan untuk meningkatkan kompetensi. Karena kan sederhananya kan kalau data terakhir Rahim kurang tahu dah, tapi yang terakhir kali Rahim tahu itu adalah jumlah kebutuhan kerjanya itu selalu jumlah tenaga kerja itu selalu lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja kebutuhan kerja gitu kan. Padahal kan ini yang satu tinggi, yang satu kosong gitu kan, harusnya bisa sama rata gitu kan. Tiap tahun universitas memproduksi sarjana gitu kan.
kebutuhan kerjanya juga semakin meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga semakin meningkat. Kenapa nggak bisa masuk? Kan itu jadi pertanyaan gitu kan. Nah, disitulah adanya kan gap kompetensi tadi gitu kan. Di mana kompetensi sarjana yang dihasilkan universitas itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu kan. Nah, akhirnya ya pasti nggak akan cocok gitu kan. Karena kalau perusahaan tentu kan nggak akan mau mereka merekrut orang. Ya sederhananya, saya mau bikin nasi goreng, tentu saya akan cari orang yang bisa masak nasi goreng gitu kan. Nah kalau orangnya orang yang belum bisa masak nasi goreng tapi punya etos kerja yang tinggi gitu kan. Pada gua bikin nasi goreng, tapi saya belajar bikin nasi goreng dari bapak gitu kan. Semangatnya itu. Jadi kalau saya sarjana teknik itu baru lulus, kemudian dia belum bisa, dia harus punya semangat. Pak, saya mau belajar Pak. Mau belajar Pak. Ini mau belajar Pak mengenai konstruksi misalnya kan. Iya. Dan lain sebagainya ya. Tentu bisa juga, tapi gajinya tentu besar ya. Jadi iya itu dia. Jangan minta gaji 2 digit dulu gitu kan. Kalau misalkan ya bisa aja kita belum tentu gitu kan. Jadi ya itu yang mungkin PR gitu kan. Nah, cuman kalau Rahim lihat sih dunia kerja dunia universitas saat ini tuh udah semakin baik gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Rahim sih nggak ada seharusnya saat ini tuh fresh graduate nggak ada lagi yang lulus tanpa kompetensi gitu tidak. Dimana misalkan mereka semasa masih kuliah bisa ngambil sertifikasi gitu dah. Banyak sekali kan sertifikasi yang bisa mereka ambil. Contoh kayak ahli K3 umum kalau misalkan mereka di K3, atau mungkin sertifikasi lain sangat bisa mereka ambil gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, mereka juga bisa ngambil magang gitu kan. Ada salah satu tim Rahim gitu tim yang bekerja di tim Rahim sekarang itu. Dia anak Universitas Sriwijaya itu dia sudah magang di tim Rahim itu sekitar 1,5 tahun dah. Bayangkan. 1,5 tahun gitu kan, dengan yang umur masih muda 1,5 tahun, dan digaji per bulan. Dia tinggal di Palembang, jadi kerja jarak jauh, magang, lulus sudah punya pengalaman 2 tahun. Ya kan? Artinya ketika dia lulus dia udah punya nilai lebih gitu kan. Jadi ketika ditanya emang lu bisa apa sama interviewer kan, saya udah pernah magang ini Pak 2, saya udah pernah magang 2 tahun, saya udah pernah bikin ini bikin itu gitu kan. Wah, jadi kan gajinya bisa lebih tinggi gitu kan dibandingkan fresh graduate yang lain, dan juga tingkat penerimaan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi gitu kan. Jadi menurut saya sih dia sudah kerja di dunia realnya ya. Iya benar ya, dibutuhkan gitu. Karena kan kalau dari sisi kompetensi itu kan ya setahu Rahim gitu ya. Dan nanti mungkin kalau teman-teman yang punya background psikologi dan lain-lain mungkin bisa menambahkan, bisa mengkoreksi juga kan. Kompetensi itu kan terdiri dari 3 hal ya deh. Mulai dari knowledge, skill, sama attitude gitu kan. Kalau Rahim lihat universitas itu lebih kuat di knowledge gitu dah. Cuma belum di skill dan attitude, karena ya di kuliah kan hanya memberikan teoretik lebih banyak gitu ya dah. Kalau untuk S1 gitu kan, mungkin kalau D3 D4 lebih banyak pastinya terkait dengan praktiknya gitu kan, dimana ini akan meningkatkan juga untuk skillnya gitu kan. Nah jadi kalau S1 teknik mesin gitu atau teknik yang lain itu Rahim rasa hanya memperkuat di sisi knowledge-nya aja gitu dah. Sementara untuk skill dan attitude-nya masih belum gitu kan. Kalau skill teman-teman bisa ambil dengan sertifikasi, dengan magang gitu kan. Jadi memang merasakan exposure. Kalau attitude, sebenarnya sih attitude ini yang lebih susah menurut Rahim gitu dah. Kenapa? Karena attitude ini nggak ada sertifikatnya gitu kan, nggak ada pelatihannya juga gitu kan. Kalau Rahim rasa attitude ini bisa didapatkan dari pengalaman tadi. Ya contohnya magang gitu kan. Ya. Kalau iya gitu kan. Atau ya 3 inilah yang menurut itu perlu diperkuat oleh mahasiswa sekarang gitu kan. Jadi ya knowledge-nya juga diperkuat, skill-nya juga diperkuat, attitude-nya juga diperkuat gitu kan. Jadi ketika udah lulus ya udah siap kerja gitu kan. Iya. Oke, so menarik kali nih ya. Sudah. Ikan nih. Jadi
teman-teman sarjana teknik nih, fresh graduate harus sadar diri juga apa yang sampai marahin tadi. Kondisinya seperti itu ya. Nah, syukur-syukur teman-teman sudah ada magang kerja yang agak lama ya, sudah tahu realnya seperti apa. Nah, itu bisa lamar kerja lebih mudah ya, lebih gampang harusnya ya. Tapi teman-teman yang tidak mempunyai pengalaman industri yang cukup, itu saya rasa ya butuh effort yang luar biasa ya. Bisa apply ke posisi-posisi tertentu di industri. Nah, salah satu cara juga mungkin yang bisa sering konsultasi sama senior-senior yang lebih tua yang di industri, yang biar dapat arahan. Saya Setuju dan terus terang ya, karena saya dulu nggak gaul ya, maksudnya jadi nggak banyak kenal sama senior-senior yang sudah duluan masuk industri, jadi meraba-raba saya tuh mau kemana, saya sarjana nih, tapi saya mau kemana, mau ngelamar kerja ya, jadi saya merasakan seperti itu. Jadi ini menurut saya dari ini pengalaman saya itu, saya membutuhkan arahan dari orang-orang yang lebih duluan masuk industri. Saya merasakan ya, betul sekali arahan dari senior. Tapi saya agak susah mendapatkan, karena kita nggak nyambung gitu. Maksudnya susah mencari siapa sih gitu yang bisa memberikan arahan. Makanya ada ketua institut yang kita bangun hari ini, supaya teman-teman fresh graduate yang sarjana teknik itu tahu bahwasanya ketua institut itu hadir loh di tengah mereka kan arahan, ya kan. Makanya kita minta nih teman-teman fresh graduate khususnya yang Fakultas Teknik Universitas Andalas agar bisa subscribe dan share sama kawan-kawan yang lain, agar kita banyak juga senior-senior yang banyak pengalaman itu, yang luar negeri, yang sudah ekspor, ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha di bidang kontraktor, konsultan, itu bisa join, kita undang di sini ya. Dan tentunya adik-adik yang lagi cari kerja itu bisa dapat arahan nih dari senior yang pengalaman di sini. Nah, nanti tinggal dipilih mana yang cocok. Tadi langsung bisa nanti kita jahit ya, bisa kita hubungkan junior sama senior, dia harus sudah pengalaman deh. Jadi kita yang senior ini sangat senang sekali sharing, saya yakin sekali mau sekali sharing, tapi wadahnya nggak ada gitu. Mana saya mau sharing ini kan. Nah, dan si junior ini juga saya nyari senior kemana ya supaya dapat arahan, kan begitu ya. Jadi itu salah satu motivasi saya juga aktif di ketua institut, supaya makin banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh khususnya alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas. Oke, Rahim, tadi terkait yang magang tadi kan banyak, artinya sekarang itu udah sangat lepas sekali ya. Dalam perjalanan ini sudah ada magangnya, khususnya ya program Merdeka itu ya. Nggak ada yang kita kerja tuh pure di bidang teknik, desain, gambar, nggak ada ya. Adanya combine ya, kayak saya itu bidang rotating ya, saya tahu baiknya, saya tahu mendesainnya, saya tahu memilihnya, cuma saya nggak hanya teknikal, saya harus bisa menghitung biayanya berapa, nanti optimasi harga ya, dan terus kita hitung biaya juga. Artinya kita bisa juga menghitung uangnya berapa, investasinya berapa, operating cost-nya gitu ya. Jadi nggak, kita di jurusan teknik mesin nggak ada belajar mengenai hitung biaya ya. Nah, bikin RAP juga nggak belajar ya deh? Nggak belajar hitung, padahal lu kerjaan nih itu mintain pipa ukuran sekian, tebalnya sekian, terus nanti dihitung biaya. Engineer dituntut untuk menghitung biaya kan, materialnya harganya berapa, manpower butuh berapa ya kan, nanti operating cost-nya berapa, nah, itu dihitung ya kan. Kita itu dituntut sebenarnya hitung insinyur itu ya, adik-adik sarjana teknik ya. Jadi kita itu dituntut juga menghitung uangnya loh, berapa biaya investasi, berapa operating cost-nya berapa gitu ya. Jadi nggak cuma itu rumus gaya, rumus energi, efisiensi ya, produksinya bagaimana, tapi
biayanya juga dihitung ya. Yaitu teman-teman harus tanya-tanya masa senior lah. Ya. Iya. Kita ini ya. Oke, Rahim. Saya mau tanya Rahim. Sekarang kan dunia digital ya. Iya. Semua orang kan, baik kita maupun alumni-alumni lain kan juga mereka digitalisasi juga ya. Ya. Gimana memenangkan persaingan ini di dunia digitalisasi ini? Kalau terkait dengan untuk ya supaya lebih untuk diterima kerja gitu ya, mau nggak mau sih kita harus terpapar dengan bahasanya, terpapar dengan fitur teknologi itu sendiri gitu, nggak mau ya deh. Soalnya contoh nih, Darren kan di kantor sekarang sebagai bisnis proses gitu kan, hampir semua inovasi yang ada di perusahaan itu pasti ada IT-nya. Kenapa ada? Ya karena IT itu enabler-nya gitu kan, yang nggak mungkin nggak bisa dilepaskan gitu kan. Akhirnya banyak sekali hari ini inovasi-inovasi itu ya yang berhubungan dengan IT gitu kan. Yang sebelumnya mungkin contoh mungkin seperti pembuatan RAB gitu ya deh. RAB misalkan bikin satu meja. Kalau mungkin dulu kita kan ngitungnya satu papan berapa gini-gini. Akhirnya kan ketahuan harga kebutuhannya berapa gitu kan. Cuman mungkin kalau kemarin Lem pernah diskusi dengan teman-teman yang di BIM gitu Building Information Modeling, ternyata mereka udah lebih advance gitu kan. Mereka tinggal desain aja sudah keluar semuanya gitu kan, mulai dari strukturnya, mulai dari biayanya dan yang lain-lain gitu. Karena pertanyaannya, apakah kita mungkin teman-teman yang masih mahasiswa lulus akan bersaing dengan orang-orang yang sudah punya wawasan digital lebih tinggi dibandingkan kita gitu kan. Tentu akan susah kita gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau sih menurut Rahim, mahasiswa hari ini tuh nggak bisa hanya mengandalkan kompetensi di bidangnya sendiri gitu tanpa ditambah dengan kemampuan digital gitu kan. Terus salah satu contoh teknik mesin misalkan. Teknik mesin yang penting lulus bisa, yang penting udah dapat ijazah gitu kan, udah ngerti misalkan kalau orang konsentrasinya misalkan di struktur sudah paham hukum Newton gitu kan, udah paham cara ngitung struktur gitu kan. Akan lebih baik lagi kalau misalkan ditambah dengan kemampuan data analitik gitu kan. Jadi kemampuannya akan lebih advance gitu kan. Jadi contoh kemarin saya diskusi dengan salah satu alumni juga, Fahmul Ihsan itu di Angkasa Pura, dia udah diperkuat dengan data analitik juga gitu kan. Jadi menurut saya itu peluang mahasiswa saat ini itu untuk bersaing itu ya ditambah di sisi lain, walaupun sudah punya dengan kompetensi knowledge terkait dengan keilmuannya, juga ditambah dengan wawasan digital lainnya begitu. Sederhana itu mudah-mudahan ya akan memperkuat nantinya gitu sih. Ya, ini sekarang digital tuh nggak digital yang model zaman kita dulu ya. Iya. Kita generasi generasi Z ya, Iya. Kalau gambarnya sekarang bukan juga, jangan sampai generasi sarjana teknik sekarang itu generasi strawberry, apa istilahnya? Iya. Strawberry. Jadi kan banyak ya sarjana teknik sekarang tuh lulusnya di zaman pandemi ya. Jadi ada masa itu kan dari yang tidak digital bisa digital, dan mereka tuh belum siap ya kan. Iya. Agak susah mereka memahami tentang dunia teknik itu digitalkan, di proses digitalisasi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya kualitasnya apakah sama dengan yang kualitas yang sebelumnya, kita belum tahu ya. Jadi inilah tantangan dari fresh graduate sekarang, yang produk-produk dari digitalisasi ini mesti bisa beradaptasi ya. Di dunia digital yang sekarang ini. Sekarang udah zamannya AI ya, artificial intelligence ya. Ada dari ChatGPT, ada dari Bard, dari Google ya kan. Semua kita tanya di situ mereka bisa jawab ya. Ada juga yang lebih advance yang khusus untuk matematik ya, fisik. Bisa semua diselesaikan sama mereka digitalisasi. Nanti peluang kerja kita nih, peluang kita
peluang kita kerja insinyur ini yang ngitung-ngitung itu bisa digantikan oleh yang AI itu tadi. Nah, kita ini mau ngapain ya? Jadi peluang kita itu semakin sempit ya kalau kita nggak memahami perkembangan dunia digitalisasi, dunia AI sekarang ini. Gimana pendapat Rahim mengenai AI dengan peluang kita sebagai engineer ini? Kalau Rem rasa dengan perkembangan teknologi saat ini itu ya akan semakin mempercepat dan mempermudah kita untuk mencapai karir ya deh. Contoh saat ini kayak Rem misalkan kerja gitu kan, kerja ada satu hal yang masih bingung gitu kan, misalkan apa sih istilah ini gitu kan. Kalau nanya di Google kan banyak opsi gitu kan, kita tanya ChatGPT gitu kan, apa sih ini, langsung keluar penjelasannya dengan ringkas dan mudah dimahami gitu kan. Nah itu sih ya kalau menurut saya sih harusnya sih menjadi peluang untuk teman-teman dan kita semua untuk ya memanfaatkannya sebaik-baik mungkin gitu kan ya, untuk mempercepat pencapaian karir gitu kan. Nah dan juga ini sebenarnya menurut itu nggak hanya nggak hanya kewajiban orang-orang dengan background IT aja gitu, tapi non IT pun harus paham menurut saya. Mau nggak mau harus paham sih. Contoh sederhananya ya dulu mungkin misalkan contoh gitu ya, ada mungkin drafter gitu, drafter misalkan ya contohnya aja drafter dulu kan masih pakai pensil gitu kan ya, masih pakai fisik gitu kan, tiba-tiba berubah gitu kan, berubah menjadi misalkan AutoCAD gitu kan, terus Rotring dulu, rotring. rotring gitu. Nah sekarang juga lebih berubah lagi dengan teknologi yang lebih advance kan, mau nggak mau ya kita harus beradaptasi dengan hal itu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak beradaptasi ya kita akan ditinggalkan oleh zaman gitu kan, orang-orang nggak akan butuh lagi gitu kan. Iya ya, nah benar, kita mesti beradaptasi dengan dunia digital ya. Iya, Yang artificial intelligence ya. Kita dunia teknologi juga ini juga rumus-rumusan Newton ditanya ke dia, kita kasih soal selesai dia itu ya. Iya, Kasih persoalan apa yang rumit-rumit ya bisa diselesaikan. Nah Iya. kita apa lagi? Nah iya, peluang itu makin sempit ya. Iya. Kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kita harus bisa juga AI. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang gini, informasi itu banyak sekali di via internet ya, masuk Google, AI apa segala macam. Cuma yang jadi masalah adalah mencari informasi yang tepat ya, yang benar itu. Nah, yang mana yang benar-benar yakin itu betul gitu kan, solusi yang tepat. Nah, itulah butuhnya kita otak. Iya, benar. Nah itu dan AI oke lah bisa membantu ya, tapi AI itu orang belum bisa meyakinkan itu jawabannya betul 100%. Nah itu fungsinya manusia yang di situ feelingnya ya kan. Nah teman-teman sarjana teknik ya ini perlu ini ya, kita harus mencari source informasi yang tepat gitu ya. Iya. Kemampuan untuk mencari itu tentu kita harus sering interaksi juga dengan AI dan buku ya kan. Iya. Itu manusia yang bisa mulai ya. Iya. Menurut saya memang kita dituntut harus semakin banyak belajar gitu ya. Iya. Rem jadi teringat ini dah, dulu itu kan pas Rem awal-awal di Jakarta itu kan masih bingung gitu kan, terus naik motor pakai GPS gitu kan, naik motor pakai GPS, ya udah kita kan ngikutin aja tuh GPS-nya, ternyata GPS-nya bawa ke jalan tol dah. Kita pakai motor kan, pakai bawa jalan tol, untung belum masuk ke dalam pintu gerbang tolnya kan, langsung diterakin sama orang-orang, Pak tol Pak gitu kan, akhirnya balik lagi gitu kan. Nah jangan sampai kita seperti itu gitu kan, maksudnya jangan kita yang jangan kita yang dikendalikan atau yang diarahkan oleh teknologi, tapi kita yang menguasai mengendalikan teknologi gitu kan. Jadi bukan GPS yang menentukan Rahim lo harus belok kanan gitu kan, bukan GPS, tapi saya yang menentukan saya harus belok kanan atau belok kiri, ya saya yang mengendalikan si GPS itu gitu kan. Nah jadi jangan sampai kebalik gitu kan. Jadi malam ini kita bicara ada
yang bisa saya tangkap tadi ya itemnya, satu kita harus sarjana teknik harus mempunyai kompetensi, ya kan? Iya, Jangan seperti yang di kampus sebelah itu ya. iya, ada. Potensi untuk welding itu misalnya contoh misalnya ya, kita harus mempunyai kompetensi yang jelas ya. Kemudian kita harus beradaptasi dengan teknologi ya, apalagi sekarang AI ya, artificial intelligence ya. Dan yang ketiga kita harus best effort lah, belajar ya segiat mungkin ya. Iya, Seperti setuju. nasi goreng tadi ya, nasi goreng, jualan nasi goreng kalau yang rekrut karyawan ya yang punya yang bisa bikin nasi goreng gitu. Tapi kalau nggak bikin nasi goreng, si ininya bisa jawab, Pak saya mau belajar Pak bikin nasi goreng, nanti saya bantu Bapak bikin nasi goreng, kasih resepnya saya coba bikin, Pak silakan gitu. Jadi effort yang ethos Iya. belajar ini harus tinggi. Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Saya dulu ke Jakarta juga nggak ada yang di sini sekali ya Pak. Saya memang saya mau cari kerja kan, nggak ada keluarga pun juga di Jakarta begitu. Saya ambil itu sudah, besoknya langsung di Jakarta. Langsung ini ya, dulu belum ada base camp kita di Jakarta. Numpang dulu saya udah Sukri dulu apa. Jadi di situ numpang dulu ya sambil lama-lama kerja, apapun dapat kerjaan selama 2 bulan belum dapat, terus setelah ada bimbel saya ikut ajar bimbel ya. Jadi di situ untuk makan saya di bimbel itu selama 6 bulan. Setelah habis itu saya diterima gitu. Ya alhamdulillah bisa makan. Jadi emang effort luar biasanya itu, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mencari apa yang kita inginkan, itu yang bisa kita mendapatkan keinginan kita gitu. Oke ya, mungkin opsi yang terakhir ya, ada nggak mungkin mahasiswa sarjana teknik punya jiwa wirausaha gimana ya? Nah, sebenarnya kalau wirausaha sebenarnya sih menurut sih akan apa ya, bisa malah potensinya mungkin akan semakin besar gitu ya. Nah, maksudnya kalau yang teman-teman yang memang ketika lulus memang mau berwirausaha gitu kan ya, contohnya ini kayak startup hari ini kan yang punya anak muda semua gitu kan. Nah, jadi ya contohnya ya udah banyak contoh lah gitu kan, startup yang dimiliki oleh anak muda gitu kan. Jadi menurut sih sangat-sangat memungkinkan saat ini itu lulusan atau fresh graduate itu nggak hanya punya peluang untuk ke dunia kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja gitu kan. Tetapi memang ini yang mesti kalau Rahim lihat kan beberapa hal yang terjadi hari ini itu adalah lebih banyak glorifikasinya begitu kan. Dan misalkan saya founder startup ini gitu kan, kalau di IG gitu kan dituliskan di biodatanya CEO of ini gitu kan, founder of ini gitu kan. Nah, lebih banyak ke glorifikasinya gitu kan, tetapi lupa pada esensinya gitu kan. Jadi menurut saya sih teman-teman hari ini ya punya peluang yang lebih besar gitu kan, ketika di masa kuliah pun masih bisa mengeksplor lebih banyak lagi, dan ya ketika udah lulus ya akhirnya bisa punya banyak pilihan gitu kan, bisa kerja ataupun bisa menciptakan lapangan kerja gitu kan. Menurut saya memang usaha juga terbuka luas ya, dikerjakan ya, di peluang rezekinya ya. Tentu untuk buat usaha tentu kita mempunyai kompetensi ya, dunia usaha yang mau kita bikin itu ke sana lagi arahnya, ke kompetensi lagi. Kompetensi apa yang mau kita jual, jual kan. Tapi baliknya memang ke kompetensi lagi gitu kan. Kita mau apa ya, bidang itu kita nyari betul kan, sampai ke akar-akarnya kita tekuni. Nah itu bisa dibuat jadi ladang usaha ya. Jadi sangat terbuka lebar ya. Tentu harus ikut teknologi juga ya, kalau nggak kita nggak laku juga usahanya gitu. Mungkin itu malam ini diskusi kita sangat menarik sekali, poin-poin yang Rahim sampaikan bicarakan malam ini. Saya berpikir ini apa yang kita bicarakan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini dan tantangan buat fresh graduate hari ini untuk dalam mencari kerja ya.
Ya. Kita sarjana teknik dari Universitas Andalas tentu bersaing dengan kampus-kampus yang lain yang juga sangat ternama ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi di luar sana, berkompetisi ya dalam dunia kerja gitu ya. Oke, untuk closing ada yang disampaikan lagi, Raid? Mungkin kalau untuk closing 2 sih dah. Yang pertama sih mungkin terutama untuk teman-teman yang ya fresh graduate, mahasiswa yang mau mencari kerja, sebenarnya sebenarnya di lowongan pekerjaan itu sudah menginformasikan semuanya dah. Terutama di lowongan pekerjaan itu sudah menginformasikan kompetensi yang mereka butuhkan gitu kan. Pasti kan di lowongan pekerjaan itu sudah ada gitu kan. Oh, bisa menggunakan AutoCAD, bisa menggunakan SolidWorks, paham standar-standar piping misalkan, kan itu udah tertulis gitu kan. Jadi sederhananya gimana caranya supaya saya bisa lulus di rekrutmen tersebut, ya tinggal penuhi aja itu gitu kan udah tertulis gitu kan. Bisa SolidWorks, apa trainingnya, ikut trainingnya, ada projectnya, kerjain projectnya dan lain-lain. Jadi udah dimudahkan gitu dah, ibaratkan ini ujian sudah ada kisi-kisinya gitu ya. Jadi tinggal pelajari aja gitu kan. Jadi teman-teman ya yang mau shifting karir, yang mau cari kerja, ya lihat aja persyaratannya, penuhi aja persyaratannya gitu kan. Dan persyaratan iya gitu dah. Persyaratan kerja itu kalau menurut Rem sih dari tahun ke tahun nggak akan beda jauh gitu ya. Dan misalkan kayak software engineering ya, pasti software engineering secara basic kan sama ya gitu ya, SolidWorks, AutoCAD dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau hal-hal yang lain ya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu yang penting kita tetapkan dulu arah karir kita mau kemana, cari lowongan pekerjaannya, cari persyaratannya, penuhi udah persyaratan itu gitu kan. Kalau dibutuhkan sertifikasi, ya udah ambil sertifikasinya gitu kalau memang dibutuhkan sertifikasinya. Jadi sebenarnya di informasi lowongan pekerjaan sudah diinformasikan secara gamblang gitu apa yang mereka butuhkan gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah ini yang menarik sih dah. Beberapa hari yang lalu tuh Rahim mereview beberapa CV dari teman-teman alumni UNAN juga gitu kan, alumni UNAN. Rahim cukup kaget gitu kenapa masih belum sesuai dengan standar. Ya CV ini kan nggak ada standarnya, cuman masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh recruiter. Jadi susun layout atau template-nya yang masih berantakan gitu kan, terus juga banyak kata-kata yang digunakan tidak efektif gitu kan, terus juga nggak sesuai dengan lowongan pekerjaannya. Rahim agak kaget gitu kan, maksudnya dengan mahasiswa sekarang yang hari-hari ini udah main TikTok, main IG, main YouTube gitu kan, yang setiap hari pasti akan ada kan konten-konten terkait dengan bikin CV dan yang lain-lain, kok masih ada gitu yang belum bisa bikin CV gitu kan. Makanya Rahim agak kaget gitu kan. Jadi akhirnya ya udah Rahim sampaikan revisi ini gitu kan. Alhamdulillah kemarin di chat gitu kan, alhamdulillah saya diterima gitu kan di Kalimantan, di anaknya perusahaan internasional besar gitu. Oh alhamdulillah gitu kan. Jadi Rahim rasa ini sepertinya gitu ya, ini terjadi juga di mahasiswa yang lain gitu kan. Jadi kita udah punya, mungkin tadi itu ya, kita udah memenuhi persyaratan lowongan pekerjaan, tapi kita nggak bisa mengemasnya dalam delivery CV yang bagus, ya nggak akan diterima juga gitu. Jadi persyaratan tadi kita terapkan pada diri, udah terbukti, tuliskan di CV. Nah, kita harus menuliskannya di CV karena kan recruiter itu hanya baca di CV di awal gitu kan. Kalau CV-nya udah enggak, ya udah cari kandidat yang lain gitu. Jadi ini udah masuk ya. Nah, itu dia gitu deh. Jadi ya secara kompetensi harus dipenuhi juga. Yang kedua secara delivery-nya, baik dari sisi CV-nya, baik dalam sisi public speaking-nya, komunikasinya itu juga harus ditingkatkan gitu sih. Gak diasah kemampuan transisi pandai bernarasi itu juga sangat. Iya. Oke, terima kasih sekali Rahim ya sudah bersedia share bersama Ketua Institut ini. Saya yakin yang sangat bermanfaat apa yang kita bicarakan malam ini ya. Jangan sungkan ya, nanti kita tahu kalau ada topik-topik yang sangat relevan dengan kekinian dia. Oke, terima kasih Rahim. Kita tutup acara malam ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Ketua Institut ya, agar kita
semakin bermanfaat buat orang banyak ya, buat alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas khususnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.